Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wala. Saya hormati dan saya banggakan sahabat-sahabat yaitu Korsel Korea Selatan dalam bahasa Arab bisa dijadikan Wan Korea Selatan, ya itu bisa Selatan Bahyang, kemudian jadi Korea Selatan. Jadi semua Indonesia, ya yang saya hormati, alhamdulillah sampai kepada satu masa di mana manusia mengalami solidaritas yang sama. Solidaritas kekurangan makan berapa negara. Ada yang tidak mengalami. Solidaritas musim dingin ada yang nggak ngalami. Orang Korea ngalami musim dingin, orang Indonesia nggak ngalami. Kan tetapi sekarang ini harus buka itu sopo nginging nang kuping ini. Udah setelah apa juga di luar kepala. Total cost Masih buka nginging nang kuping ini sopo. dibagi sama total Betul. Jadi berapa total biaya yang dikeluarkan untuk dibagi berapa unit yang sudah diproduksi. Kami ingatkan kembali kepada pengguna Zoom baik di Indonesia ataupun di negara lain untuk bisa mute terlebih dahulu. Oh, ngomong dulu kuping. Apa istilahnya produk dalam proses atau barang dalam proses BDP? Kayak minggu lalu kita sebutnya BDP. Ini namanya barang dalam proses. Apa ini BDP? Ya silakan. Apa itu BDP? Jih, sampun Mbah Yai, karena tadi ada gangguan mungkin dari peserta Zoom-nya, ada yang mengaktifkan mikrofonnya jadi ikut gabung ke dalam pengajian kita. Ya, sudah. Sampun. Jadi solidaritas yang sama itu hanya kali ini. Apa ya, itu solidaritas penyakit. Setelah sistem komunikasi ini transnasional, setelah budaya transnasional, setelah pengetahuan transnasional, ideologi juga melintasi ruang dan bangsa. Nah, sekarang solidaritas dunia tiba-tiba berubah menjadi solidaritas penyakit yang disebut COVID-19. Ini penyakit yang menghasilkan solidaritas internasional. Semua kena, semua ngalami. Walaupun ada yang berat, ada yang tidak berat. Tidak berat ya seperti Indonesia ini tidak terlalu berat. Karena banyak yang selamat daripada yang berat. COVID-19 ini sebagai sebuah sistem solidaritas dunia dan terjadi di tahun milenial seperti ini sebenarnya sudah tidak terlalu bermasalah secara teknologi. Social distancing itu sesuatu yang menyulitkan seandainya terjadi di 90-an ke bawah. 90-an ke bawah. Tapi kalau sekarang social distancing teknologinya sudah nggak terlalu meribetkan. Karena orang nggak ketemu orang bisa mencari lewat orang mencari teman dan harus ketemu bisa lewat Facebook. Itu apa-apa bisa lewat
online. Nah, teknologi social distancing ini di finishing touch, nah sentuhan akhir namanya COVID-19. Tinggal masalahnya adalah ketika proses social distancing ini terjadi, ketika proses social distancing ini, ada beberapa yang runtuh karena tidak ada sentuhan. Usaha-usaha kecil runtuh karena nggak ada sentuhan. Bahkan mal-mal besar runtuh karena online. Social distancing ini juga meruntuhkan apa? Nah, termasuk keimanan itu nggak banyak tersentuh karena pengajian-pengajian diadakan, walaupun masih bisa diwakili oleh sistem Zoom. Dalam situasi seperti ini, misalnya kalau kita berbicara tentang imunitas keimanan itu mulai turun karena jarang kena siraman rohani. Itulah yang kemudian harus ada jawaban. Bagi yang tersentuh lewat Zoom nggak ada masalah. Artinya dalam situasi seperti ini imunitas orang Korea terkait dengan bagaimana mengakses pengajian nggak ada masalah. Santri-santri Korea kan santri-santri zaman now, santri-santri milenial. Jadi anak-anak santri-santri di sana nggak harus didatangi oleh kiai yang bisa berinteraksi secara langsung, tetap bisa mengakses secara virtual. Dan itu sudah dialami cukup lama di Korea. Jadi santri Korea sebenarnya sama aja situasinya. Kayaknya imunitasnya nggak menurun, bahkan imunitasnya naik. Buktinya sampai ngejar ke sini, bikin pengajian di sini kan. Itu artinya ini imunitasnya naik. Imunitasnya naik. Memang ini santri virtual dari lama. Cuma kalau konsep santri yang bermasalah ini kan konsep santri yang harus menuntut ilmu secara langsung kepada ulama. Ini yang memang bermasalah. Kenapa? Karena konsepnya tetap menggunakan konsep lama. Yaitu innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Jadi hanya orang-orang yang punya sistem imunitas takut kepada Allah lah yang disebut ulama. Makanya konsep yakhsyallah itu sebagai mas'ulnya ulama, sebagai kontrolnya ulama, itu harus ada metodologi pengajaran yang paralel dengan pengajaran ilmu. Nah, membentuk karakter yakhsyallah yang paralel dengan pengajaran ilmu, ya adanya di pesantren. Membentuk karakter akhlak, ya ada di pesantren karena ketemu guru. Yang namanya ketemu guru, sopan santun ketika belajar masih ada. Nah kalau sistemnya sistem daring, tidak ketemu guru, dia bisa ngaji sambil duduk di atas WC. Jadi ilmunya dapat, akhlaknya tidak dapat. Kontrol berikutnya adalah sabar. Jadi sistem kontrol yakhsyallah itu orang harus benar-benar sabar. Nah, membentuk karakter sabar itu tidak bisa kalau tidak melalui paralel sistem pendidikan di pesantren. Di pesantren ini pasti orang akan menghasilkan kesabaran. Pasti barun itu dapat. Jadi kesabaran itu dapat. Dapat kesabaran karena jauh dari orang tua. Pasti sabar, lama-lama nungas, nangis, lama-lama sabar. Budikan ya lama-lama sabar sambil kukar. Jadi otomatis mas'ul yakhsyallah dengan metodologi pesantren akan dapat. Dan itu nggak bisa didapatkan kalau tidak ada di pesantren. Orang kalau ngaji nggak suka ya ganti channel gitu aja kalau ya kesabaran. Nah kalau di pondok pasti sabar sambil teklu pasti sabar. Tengah malam tiba-tiba mau pakai bajunya dipakai temannya, ya pasti sabar. Kadang tiba-tiba punya uang dicolong koncone, ya sabar. Sandal baru digosok temannya, sabar. Jadi pesantren itu mampu membangun sebuah karakter di mana seorang yang alim punya kontrol.
Nah kalau daring susah, ya sabar susah. Ya menghadapi guru juga gurunya tidak ada. Jangan-jangan didengarkan sambil kencing gitu aja kan. Nah, kalau ini jadi sesungguhnya kalau terkait dengan itu, makanya kalau dalam narasi besar Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihi. Mas'ulnya itu hanya ada di pesantren. Makanya banyak sekali kalau orang pintar sekarang. Karena pembelajaran ulama ada menggunakan cara-cara di luar pesantren. Akan tetapi dia tidak menghasilkan yakhsyallah. Itu agak pintar dikit, langsung nyolot. Ya nyalahkan yang lain. Olok-olok yang lain. Itu kenapa? Karena ilmunya ilmu nakiro. Tidak manfaat. Makanya dalam situasi pandemi, saya ini termasuk orang yang tetap menyarankan pesantren harus masuk. Kalau ada yang sakit, urusannya Menteri Kesehatan, bukan urusan kiai. Itu urusannya negara bagaimana. Kemudian orang tidak boleh dicegah. Ya, orang ngaji, biarin aja ngaji. Nah nanti kalau kemudian kena, ya urusannya pemerintah. Apalagi kiai kalau ditanya ini virusnya seperti apa, ya nggak ngerti, kiai nggak pernah ngaji virus. Kalaupun saya harus menjelaskan, saya pasti ngarang. Makanya saya nggak mau menjelaskan virus. Saya nggak punya kapasitas di wilayah itu. Kapasitasnya saya ya ngajar ngaji. Kalau ada yang sakit ya tak suwo, kalau nggak mempan kasih booster. Gitu. Yalah. Ini ada yang bocor satu lagi ini. Kalau dicari dimatiin itu yang bocor bisa. Sampun, Pak Yai. Masih bocor satu lagi, ada yang bocor itu. Sampun di mute dari sini. Sampun dimatikan dari sini. Nah, jadi itu. Kalau yang biasa kayak Korea nggak ada masalah. Korea udah terbiasa dengan virtual seperti ini. Dan orang-orang Korea lebih cerdas, mampu membedakan mana yang layak diajak ngaji, mana yang enggak, sudah punya pengalaman. Nah, yang di dalam negeri karena tidak terbiasa dalam situasi pandemi, kadang nggak ngerti belajar ini, nggak tahu dengan siapa belajar. Ya imunitas keimanannya langsung turun, langsung drop. Karena apa? Salah milih guru. Kalau yang Korea sudah punya pengalaman. Nah itu tadi. Makanya dalam situasi pandemi ini, sebenarnya pionir-pionirnya ya santri-santri Korea ini. Yang sudah punya pengalaman bertahun-tahun daring gitu kan. Ini pionir, ini mestinya pondok-pondok pesantren dalam situasi ini memang harus banyak diajari oleh santri-santri milenial yang dari Korea. Bagaimana bisa membedakan Ustadz A, Ustadz B, bagaimana membangun sistem pengajian. Itu kan sudah cukup lama. Jadi yang namanya anak-anak Korea ini, santri-santri Korea ini memang murni santri milenial. Jadi aslinya santri manual ini harus diajari sama santri milenial ini. Ini kan fakta lapangan. Cuman proses pembentukan karakter yang hanya ada di pesantren nggak bisa digantikan. Tuh termasuk baca Quran itu nggak bisa digantikan. Nggak bisa baca Quran, belajarnya daring, nggak ketemu gurunya ya nggak bisa. Fasohahnya nggak bisa. Bedakan hak kok lewat mulut diri nggak bisa, harus ketemu sama gurunya, tidak perlu ditapuk kan gitu. Itu nggak bisa. Sinsot itu nggak bisa. Jadinya sinsot nanti nggak bisa, itu termasuk nggak bisa. Nah, situasi pandemi ini memang nggak bisa. Nah, termasuk yang belajar menggunakan cara-cara saya pesantren. Jadi kalau dalam hal seperti ini, Korea nggak ada masalah kok sebenarnya. Mau bisa milih dan kiai yang daring juga cukup banyak. Selama ini juga saya setiap hari ada daring itu. Ya kopi darat tapi garing-garing kan gitu. Nah, gini.
Jadi makanya ketika saya kemarin Korea itu meningkatkan imunitas, ini memang dari dulu biasa kan Korea ini sudah. Jadi ada pandemi atau tidak pandemi, orang Korea sudah praktek lama. Jadi apa dulu? Jadi yang wali siapa nggak ngerti kok tiba-tiba ilmunya orang Korea sekarang dipraktekkan orang se-Indonesia ini. Inilah ya. Jadi cuman kalau nggak ketemu teman, nggak ketemu apa ya ada caranya kalau dulu. Nah, kalau kebiasaannya kan sudah ada. Santri itu punya kebiasaan majang foto gurunya itu. Itu dari dulu sudah ada. Jadi nggak ketemu orangnya lihat wajah gurunya. Gurunya lagi dipajang fotonya. Tuh. Nah itu kan sudah tradisi santri. Kayaknya juga menyiapkan situasi daring nggak ketemu orangnya, ketemu fotonya. Yang punya kebiasaan nempel foto ini kan santri, cuman yang nggak santri nggak punya kebiasaan nempel foto. Nah begitu era pandemi ini baru kerasa, oh iya nempel foto itu ternyata ono kanggone. Untuk apa? Untuk menghadapi kerinduan yang tidak bisa lalui karena pandemi. Jadi kalau menurut saya sih Korea nggak ada masalah dalam situasi pandemi seperti ini. Itu cuman kangen aja, kangen makanya terus pada nurut ke sini pengen ketemu saya. Itu kan karena kangen aja. Kalau ilmunya bisa lewat daring, itu kan lewat WA-an. Itu jadi tak ada masalah lah. Maka cara-cara orang Korea, santri Korea ini kan sebenarnya prototipe yang bisa dikembangkan bagaimana mensiasati rindu jauh, bagaimana mensiasati ngaji jauh. Tuh di sana memang masjid aja nyewa dan sampai mau nyewa itu saya nggak bisa ngomong. Imunitasnya orang Korea ini imunitas luar biasa. Sudah waktunya waktunya bekerja masih sempat gawe mikir ke masjid, mikir ke apa. Masa saya mau mengatakan imunitasmu turun? Nggak mungkin lah. Tambah naik lah imunitasnya. Jadi orang santri Korea ini bukan masalah imunitas, sudah kekebalan kelas wahid. Mau kesana niatnya kerja, masih ingat ibadah, masih ingat ngurusi NU, masih apalah, masa saya kemudian harus ngajari NU itu begini, udahlah. NU Korea ini sudah NU masa depan, sudah dari jauh bisa daring, dari jauh masih mikirin NU. Ini sudah saya nggak bisa kemudian menilai kok harus imunitasnya dinaikkan. Nah, imunitasnya santri Korea ini sudah imunitas overload, sudah orang udah nyambut gawe masih mikir masjid, nyewa masjid, iuran nekakno kiai itu kok kene pengajian sama masih kurang apa, udah imunmu udah lebih dari cukup. Tinggal sekarang alhamdulillah kita bisa ketemu, bisa berhahi. Dan itu aja sebenarnya. Ini bisa silaturahmi, dawakno umur, biar nanti kalau pulang Korea umurnya bertambah. Jadi kalau kena corona umurnya tetap lebih panjang karena sudah silaturahmi. Nah itu aja sebenarnya. Ya, saya terharu sebenarnya. Kalau setiap saya ke Korea itu saya terharu. Mungkin karena udah gede jadi nggak pantas menitikkan air mata itu. Saya benar-benar terharu sama sahabat-sahabat di Korea itu. Gimana udah bekerja, ada yang dari jauh dimarahi juragan, sempet ke ngaji, terus iuran bantingan, nyangoni kiai, masya Allah, saya nggak bisa ngomong ya. Nah itu sudah lebih dari cukup. Bisa berbicara NU, bisa pengen diakoni dari santri NU. Itu sudah saya udah nggak bisa komentar. Nggak bisa saya komentar dalam situasi seperti itu. Untuk angkat topi lah saya sama santri-santri Korea ini. Cuman ada satu aja yang kalau saya nggak ke sana masalahnya. Saya nggak bisa bawa kimchi. Saya rindu Korea itu. Coba saya nggak bayangin. Coba kalau santri-santri di Indonesia itu gayanya kayak santri Korea. Masih mau ngurus terancam dipecat juga. Ya tetap aja ngurus itu sesuatu yang saya nggak bisa ngomong, makanya saya katakan Korea ya. Ibu sesuk swarga mengerti. Iya, musim dingin masih mau nunjukin saya makam di atas bukit sementara semuanya lagi sedang menikmati tidur di dalam rumah. Iya, ada macam jadolan boleh kuburan. Itu semangat ini yang memang sudah nggak perlu diajarkan. Jadi girohnya
NU Korea ini gila yang rangkep-rangkep, jadi makanya imunitasnya juga rangkep. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa diskusi, kita bisa wong posternya sama, poster Korea sama poster di sini sama. Ya, cuman ini yang moderatornya yang mana nggak kelihatan. Oh, ya PCINO ini. Iyalah itu kelihatan orangnya. Ya juga nggak ada masalah, itu pasti semuanya megang handphonenya masing-masing. Walaupun sedang kerja, sedang apa, asal jangan sedang viol ya. Tadi nggak perlu saya kadang mau ngajari orang Korea begini Korea udah lebih maju. Satu itu sih belum ngurusi. Kemana Allah sih belum ngurusi. Ya, ada dialog kita akan menurut.